Rocky Gerung dan Hotman Paris lagi duel argumen di media sosial. Mereka saling sindir satu sama lain, bahkan sampai ngajak debat segala. Bagaimana ceritanya ahli filsafat berdebat dengan ahli hukum? Siapa yang akan menang kalau Hotman Paris dan Rocky Gerung debat secara terbuka? Siapa kira-kira yang jadi jagoan? Siapa yang Anda jagokan? Apakah Rocky Gerung atau Hotman Paris? Tidak hanya itu, Rocky Gerung juga menyentil Hotman Paris. Beliau mengatakan bahwa cincinnya Hotman Paris itu lebih berkilau daripada otaknya Hotman Paris. Dan Hotman Paris juga tidak mau kalah. Dia juga mengatakan bahwa jangan berdebat dengan Rocky Gerung, karena Rocky Gerung itu kalau berdebat dengan dia itu hanya seperti berdebat omong kosong. Filsafat itu omong kosong. Karena filsafat itu berdebat seperti melawan angin atau komhimpo gitu. Jadi Rocky Gerung ya ngekek-ngekek aja sih kalau menanggapi pernyataan daripada Hotman Paris ini. Dan bagaimana kronologinya mereka berseteru di media sosial? Apa yang mendasarinya? Dan siapa yang akan menang antara filsafat atau ilmu hukumkah yang menang jika berdebat mereka secara terbuka? Saya akan membahasnya beberapa menit lagi ke depan. Selamat datang kembali di channel Revange Filosofi. Awal mula perseteruan antara Hotman Paris dengan Rocky Gerung berawal dari ketika Hotman Paris mengkritisi langkah kubu Ganjar yang menghadirkan seorang filosofi atau antropolog atau uh, pemuka agama yang bernama Franz. Jadi Hotman Paris mengatakan, jangan bawa-bawa ke sini orang-orang yang berfilsafat, yang dipengaruhi oleh filsafat-filsafat dari Rocky Gerung yang isinya cuma omong kosong. Namun kalimat daripada Hotman Paris ini disambut ciamik oleh Rocky Gerung dengan mengatakan sambil ngekek gitu. Biasanya Rocky Gerung itu tidak pernah emosi kan kalau dia lagi menanggapi sesuatu. Rocky Gerung mengatakan bahwa cincinnya Hotman Paris itu lebih berkilau daripada otaknya Hotman Paris. Jadi saya melihat Hotman Paris di sini seperti ngebet gitu, ngebet orang yang greget gitu pengen debat terbuka, dan Hotman Paris mengatakan ya udah kita debat terbuka aja lah gitu. Nah, bagaimana kalau seandainya Rocky Gerung dan Hotman Paris ini berdebat? Yang satu menguasai ilmu filsafat, yang satu lagi menguasai ilmu hukum. Nah, kita akan mengurai dari beberapa sudut pandang ya, dan kita mulai daripada sudut pandang keilmuan atau konsep keilmuan. Oke, kita urai satu-satu dulu ya. Kita berangkat dari konsep keilmuan. Induk dari segala ilmu adalah filsafat. Jadi ilmu hukum adalah bagian dari ilmu filsafat. Ilmu hukum itu ibarat pohon, ilmu filsafat adalah pohonnya. Jadi ilmu hukum itu tercipta berdasarkan pertanyaan bagaimana menciptakan keadilan dan pikiran yang rasional. Maka terciptalah ilmu hukum. Jadi boleh dikatakan bahwa ibarat pohonnya, sekali lagi saya katakan pohon itu batangnya itu eh, batang sama akarnya itu adalah ilmu filsafat, dan ranting-rantingnya itu adalah ilmu hukum. Jadi bagian dari filsafat juga, ilmu hukum ini juga termasuk bagian dari ilmu filsafat juga. Cuman sekarang kan udah dibagi-bagi gitu, udah ada ranting-rantingnya. Jadi kalau misalnya kita analogikan ya, perdebatan ini semacam perdebatan antara ya cucu dengan kakek kali ya. Bisa aja gitu. Karena kakek atau induk daripada ilmu pengetahuan itu adalah filsafat, yaitu yang dikuasai oleh Rocky Gerung. Jadi itulah alasannya kenapa kalau kita melihat, kalau kita perhatikan lambang daripada keadilan itu adalah lambang seseorang megang timbangan dan mata tertutup. Kalau misalnya kita eh, pergi ke Mahkamah Konstitusi atau keadilan atau pengadilan lah, kita sering melihat lambang seseorang yang memegang timbangan dan mata tertutup. Jadi artinya di situ untuk menghasilkan keadilan kita harus berpikir secara rasional, tidak bisa melihat dari satu sudut pandang gitu, tidak bisa melihat hanya orang yang berduit saja. Kita juga harus melihat orang yang tidak berduit. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau kita sudah menguasai ilmu filsafat, apakah kita otomatis langsung bisa jago dalam berdebat seperti Rocky Gerung? Jawabannya, belum tentu juga. Karena begini, tidak semua orang yang belajar filsafat itu jago berdebat. Teman-teman saya dulu, anak-anak kuliah jurusan filsafat nggak terlalu jago juga berdebat. Ada juga yang nggak bisa berdebat. Jadi nggak jaminan kalau misalnya kita kuasai ilmu filsafat kita langsung jago berdebat. Nggak juga. Jadi
Ilmu filsafat dengan ilmu debat itu dua hal yang berbeda. Jadi dua hal keilmuan. Jadi kita nggak bisa menggabungkan antara ilmu filsafat dengan ilmu debat. Nah, kalau kita perhatikan secara jeli, saat Rocky Gerung ini berdebat, saya perhatikan ya, dia itu sangat tenang dan dia tidak tergesa-gesa, tidak gerasa-gerusuk. Dia menguasai keadaan, mengontrol emosinya, mengontrol dirinya. Padahal lawan-lawannya sudah greget gitu, sudah emosi, sudah pengen mengalahkan Rocky Gerung, dia santai aja dengan ilmuannya, dengan santuinya. Dia mengeluarkan argumen-argumen yang masuk akal, argumen-argumen yang berpikir secara rasional. Dan inilah yang bikin lawan debatnya itu ya tidak bisa mengontrol diri gitu. Padahal kalau kita perhatikan secara jeli ya, cara berdebat yang baik itu menurut saya pribadi itu kita bisa mengontrol emosi kita. Penguasaan diri itu yang paling utama dulu. Kalau misalnya kita tidak tenang dalam berdebat, jadi pikiran kita itu tertutup. Kalau misalnya kita berdebat nih sama seseorang, logika kita itu langsung mati, pikiran kita itu langsung mati karena kita dipengaruhi oleh emosi-emosi. Nah, uraian yang kedua adalah kenapa Rocky Gerung jago banget dalam berdebat. Rahasianya adalah karena Rocky Gerung sangat menguasai ilmu filsafat bahasa. Filsafat bahasa adalah ilmu gabungan antara linguistik dan filsafat. Linguistik itu artinya ilmu bahasa yang berdasarkan atas kognitif, psikologi, dan antropologi. Simpelnya seperti ini misalnya. Rocky Gerung sering mengatakan kata-kata seperti dungu, kata-kata yang lain juga ada kata-kata baru gitu. Jadi kenapa Rocky Gerung mengeluarkan kata-kata seperti ini? Ini bagian daripada frasa atau bahasa yang dikatakan untuk mempersimpel. Jadi begini, kenapa dia mengatakan dungu? Dungu itu artinya tidak bernalar, tidak punya logika, pemikiran yang sembrono, dan tidak menggunakan pemikiran-pemikiran yang rasional. Jadi secara harafiah artinya itu kan panjang gitu. Jadi untuk mempersimpel ini maka disingkatlah dengan menggunakan kata dungu. Dan sialnya kata dungu ini tidak bisa dipidana karena apa? Karena kata dungu ini tidak ada di KBBI. Jadi kalau Rocky Gerung mengatakan dungu itu tidak ada di KBBI. Kalau misalnya polisi mencari deliknya, delik aduannya di mana? Mungkin saja kata dungu ini sengaja diciptakan oleh Rocky Gerung untuk apa? Untuk mengelabui musuhnya atau lawan debatnya ketika berdebat. Biar apa? Biar nggak kena delik aduan. Selain itu, selain menguasai ilmu debat, ilmu filsafat bahasa, dan lain sebagainya, Rocky Gerung juga sudah punya jam terbang yang tinggi. Jadi jam terbang itu sangat mempengaruhi juga. Kalau misalnya nih ada orang yang berdebat, tiba-tiba dia emosi, lost control, nggak bisa mengontrol emosinya, maka bisa dikatakan bahwa dia masih pemula, masih amatiran. Kalau saya perhatikan ya, Rocky Gerung dimanapun dia berdebat, kecuali berdebat dengan Pak Luhut Panjaitan. Saya melihat ada videonya itu. Sahabat bisa nonton videonya di YouTube. Saya melihat ketika Rocky Gerung berdebat dengan Pak Luhut, saya melihat Rocky Gerung ini agak sedikit lemah gitu. Kalau berdebat dengan Pak Luhut Panjaitan, saya juga nggak tahu kenapa Pak Luhut ini mungkin punya karisma yang luar biasa atau mungkin dia takut karena Pak Luhut ini adalah seorang jenderal yang juga seorang menteri. Saya juga nggak tahu. Tapi pada saat beliau berdebat dengan Pak Luhut, saya melihat dia agak cute gitu nyalinya. Lalu bagaimana dengan Pak Hotman Paris Hutapea? Apakah Pak Hotman ini bisa atau mampu nih berdebat melawan Rocky Gerung? Kalau dalam bidang hukum bisa aja Pak Hotman ini menguasai ya. Karena hukum itu kan masih banyak bagian-bagiannya, turunan-turunannya. Akan tetapi kalau misalnya nih berdebat beneran, saya juga sangat meragukan walaupun Pak Hotman ini mengetahui ilmu hukum. Karena ilmu hukum itu kan bagian daripada ilmu filsafat, induknya. Jadi Rocky Gerung menguasai induknya. Berarti induknya itu yang paling utama kan, udah memegang induknya. Karena hukum itu kan tercipta karena apa? Karena dari pemikiran-pemikiran rasional. Jadi hukum itu diciptakan ya karena rasional gitu, karena masuk akal. Jadi nggak ada satupun hukum di dunia ini diciptakan kalau tidak masuk akal. Jadi Rocky Gerung juga paham itu karena dalam ilmu filsafat, filsafat hukum namanya, itu dipelajari.
bagaimana terciptanya sebuah hukum itu seperti yang saya katakan tadi itu karena dari pemikiran-pemikiran bagaimana menciptakan keadilan plus bagaimana menciptakan pemikiran atau hukum-hukum yang rasional atau masuk akal. Pak Hotman Paris ini juga tidak masuk 50 daftar pengacara terbaik di Indonesia, tidak masuk. Kelebihan dari Pak Hotman ini kenapa dia terkenal itu adalah karena dia sering menangani artis-artis gitu. Jadi dia spesialis pengacara daripada selebritis-selebritis. Kalau untuk 50 pengacara top di Indonesia, dia tidak masuk. Pak Hotman ini tidak masuk. Bahkan kalau berdebat dengan hakim juga, saya melihat Pak Hotman ini sering juga kena skak juga, skakmat juga gitu. Tapi ya apapun itu ya semoga mereka ini ya ada titik temunya lah gitu. Jangan saling sindir di medsos, jangan saling menghujat apa segala macam, melakukan ujaran kebencian dan lain sebagainya. Itu tidak baiklah ditonton sama anak-anak muda, generasi muda. Dan kalau saya melihat ya, seorang pengacara itu yang mumpuni, yang menguasai ilmu filsafat dan ilmu hukum secara bagus atau secara mumpuni atau secara mantap, saya melihat itu cuman Pak Yusril Mahendra. Terbukti ketika dia menangani kasus-kasus Pilpres di MK itu dari tahun ke tahun, dari awal Pilpres itu selalu menang. Karena apa? Karena Pak Yusril Mahendra ini sangat betul menguasai ilmu filsafat, ilmu tata negara, ilmu hukum juga. Ketiga-tiganya itu dikuasain penuh. Jadi pada intinya, kalau saya memberikan pendapat atau saran, siapa yang akan menang antara Rocky Gerung dengan Hotman Paris ketika berdebat? Kalau menurut saya pribadi ya, saya lebih mengunggulkan Rocky Gerung. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah mendapatkan berlian itu tidak butuh otak yang cemerlang juga? Jadi Rocky Gerung mengatakan otak Hotman Paris itu eh, lebih berkilau cincinnya daripada otaknya Hotman Paris. Jadi yang jadi pertanyaan adalah, untuk mendapatkan berlian yang berkilau, apakah kita nggak butuh otak yang berkilau juga? Berarti kalau kita mendapatkan cincin yang berkilau itu, kita harus juga menggunakan otak yang berkilau juga kan? Jadi eh, apakah perdebatan ini penting atau tidak itu persoalan masalah pribadi masing-masing ya. Penting atau tidak itu bukan urusan kita. Nah, yang jadi permasalahan adalah apakah berdebat ini bisa memajukan bangsa Indonesia? Hubungan persahabatan, pertemanan, hubungan keluarga itu lebih penting daripada sekedar menang debat. Oke, saya Repangi, salam rasional.